ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, isbiru hatta talqawni 'alal haud. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini kembali kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran dan tadabbur Al-Quran pada surat Al-Ma'arij. Hari ini kita masuk pada ayat yang kelima, ayat yang sangat memberikan banyak nasihat kepada kita tentang kesabaran, as-sabr, sabar. InsyaAllah kita akan banyak jelaskan tentang keutamaan bersabar, serta nanti kita akan sebutkan macam-macam atau beberapa macam bentuk sabar dalam hal apa saja. Ini penting sekali untuk kita pelajari, karena sabar itu, kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sebelum kita baca ayat ini, beliau mengatakan, ala inna sabra minal iman bil manzilatir ra'si minal jasad. Ketahuilah bahwasanya kesabaran itu di dalam keimanan seseorang itu diibaratkan seperti kepala pada tubuh kita. Artinya bahwa iman atau sabar itu adalah bagian dari iman, bahkan bagian terpenting dari iman. Diibaratkan seperti tubuh kita ini, anggota tubuh kita ini, yang paling atas adalah kepala, dan kepala itu adalah sabar. Maka beliau berkata, fa idza quti'a ar-ra'su baral jism. Apabila kepala itu dipotong atau terpisah dari jasad, maka jasad itu tidak ada gunanya lagi, mati lagi. Faqala ala innahu la imana lahu, ala innahu la imana liman la sabra lahu. Ketahuilah bahwasanya tidak sempurna iman seseorang apabila dia tidak memiliki sifat sabar. Jadi sabar ini merupakan, kalau para ulama mengatakan, akhlakun nubuwah. Akhlak para nabi dan rasul adalah sabar. Semua nabi dan rasul itu memiliki sifat sabar, sampai Allah katakan dalam Al-Quran, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana para nabi-nabi ulul azmi itu, mereka mampu bersabar. Nah, untuk lebih jelas, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, ini kita baca ayat yang kelima surat Al-Ma'arij ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasbir sabran jamila. Bahasanya sangat indah sekali. Fasbir sabran jamila. Fasbir, bersabarlah kamu. Sabran, dengan kesabaran. Jamila, apa arti jamila? Indah. Indah. Sabar itu kan berat, susah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dengan istilah sabran jamilan,
yaitu sabarlah kamu dengan kesabaran yang indah. Walaupun itu berat, sabar. Nggak ada sabar yang indah seharusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memaksakan kita untuk mampu bersikap sabar dengan kesabaran yang indah. Indah dalam artian apa? Nanti akan saya jelaskan dalam tafsir At-Tabari atau Al-Qurtubi. Itu dijelaskan apa yang dimaksud dengan sabar dengan kesabaran yang indah. Dalam surat Yusuf, ya, dalam surat Yusuf, kisah Nabi Yakub alaihissalam ketika anak-anaknya membawa bajunya Yusuf yang dilumuri darah, darah hewan. Kemudian mereka berkata, kami bermain, kemudian tidak sengaja kami meninggalkan Yusuf, fa'akalahu dhi'u wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Tiba-tiba serigala menerkamnya, dan engkau tidak akan pernah percaya atas apa yang kami ucapkan. Itu kata anak-anaknya. Dan Nabi Yakub nggak percaya memang. Tapi ternyata mereka apa? Ada kata mereka datang dengan membawa bidamin kadhib, dengan darah yang dusta, artinya darah bohong, darah bohong-bohongan. Nanti bukan darahnya Yusuf, tapi darahnya darah hewan yang dilumurkan ke pakaiannya Yusuf. Sementara Nabi Yusuf itu dilemparkan ke dalam sumur. Maka di situ ketika Nabi Yakub, singkatnya, ketika Nabi Yakub tertipu bahasanya, dan dia mengira bahwasanya anak yang paling dia sayangi yaitu Nabi Yusuf meninggal dunia karena pakaian dan darah itu ada, maka beliau berkata, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Fasabrun jamil. Jadi dia sendiri, Nabi Yakub, menasihati dirinya sendiri untuk bersabar dengan kesabaran yang indah. Wallahul musta'an, hanya Allah lah tempat kita minta pertolongan. Ala ma tasifun, dari segala apa yang kalian ceritakan. Jadi apa pelajaran bisa kita ambil dari Nabi Yakub ini? Bahwa ada yang namanya sabar indah, dan ada yang namanya sabar tanpa batas. Dan sabar itu memang tanpa batas. Bagaimana supaya kita mampu bersabar dengan kesabaran yang indah dan tanpa batas? Nabi Yakub sudah mengajarkan kepada kita, wallahul musta'an. Caranya adalah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini tetap bersabar. Dalam tafsir Al-Qurtubi, nah sekarang kita ingin tahu apa makna dari sabrun jamil tadi. Sabrun jamila. Dalam ayat ini katanya Allah berkata fasbir sabrun jamila. Kalau dalam surat Yusuf tadi fasabrun jamil, sama aja. Makna katanya sama. At-Tabari berkata, as-sabrun jamil adalah habsun nafsi 'anil jaza' was-sukhut. Ini ada beberapa pengertian, ya, beberapa rincian yang dimaksud dengan sabrun jamil, kesabaran yang indah. Sabar itu artinya habsu. Habsu itu artinya menahan. Nah, jadi sering saya sampaikan Bapak Ibu, kalau kita dapat musibah, boleh kita sedih, bukan berarti nggak boleh kita bersedih. Tapi kesedihan kita itu harus kita tahan agar tidak melahirkan apa? Nah, agar tidak melahirkan al-jaza. Jaza itu ngomel. Tapi omelannya itu dalam bentuk apa namanya? Marah gitu. Seperti dalam, nanti ada surat ini dalam Al-Ma'arij ini, nanti bisa dilihat di ayat ke-19. 19 dan 20. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Nah, ada kata jazua itu jaza. Sesungguhnya manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan banyak keluh kesahnya. Apa contohnya?
wa idza massahu syarru jazua. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan baginya, dapat musibah, dapat cobaan, dapat ujian, sulitlah hidup, dapat masalah dan sebagainya, apa yang terjadi? Jazua. Jazu' tadi banyak keluh kesah, mengeluh, ngomel, tapi omelannya itu menyalahkan siapa? Allah Ta'ala. Mungkin Bapak Ibu belum pernah orang dengar orang bilang gini, kejam kali Allah sama aku. Kalau saya udah sering dengar kayak gitu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari ucapan-ucapan seperti ini. Ini bentuk bahwasanya dia tidak sabar. Tapi sebaliknya itu manusia, wa idza massahul khairu manua. Kalau dia dapat yang baik-baik, dapat rezeki yang banyak, dapat harta yang melimpah, dapat rezeki yang lapang, manu itu artinya adalah banyak menahan, artinya pelit, gak bersyukur. Itu sifat manusia. Nanti ada kita bahas kalau sampai pada ayat ke-20 dan 19 ini. Kembali kepada pengertian apa tadi? Sabar yang disampaikan oleh Al-Qurtubi. Beliau mengatakan sabar itu adalah habsun nafs, menahan diri dari apa? Dari yang namanya keluh kesah, omelan, keluh kesah yang sifatnya apa ya? Menyalahkan. Tapi bukan menyalahkan diri sendiri, tapi menyalahkan apa? Takdir, menyalahkan Allah, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak adil, Allah zalim kepadaku, Allah tega, kok tega kali lah Allah sama aku. Itu nggak boleh ada bahasa seperti itu. Kalau kita ini seorang muslim, seberat apapun apa yang kita dapat dari Allah, takdir itu, maka kita harus mengedepankan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qaddarallahu wa masya'a fa'al. Apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah tentukan, itulah yang terjadi bagi kita, dan kita terima saja. Wasukhtu. Sukhtun itu artinya marah, murka, nggak suka, benci. Nah, ini dia. Jadi menahan diri dari keluh kesah dan marah. Kemudian yang ketiga kata beliau, wahabsul lisan ani syakwa. Dan menahan lisan ini mulut kita, ani syakwa. Syakwa itu mengadu. Tapi ngaduhnya itu bukan berarti kita nggak boleh cerita. Boleh cerita tentang apa yang kita hadapi, boleh. Tapi keluh kesah kita tuh jangan banyak kali. Kalau mau berkeluh kesah, keluh kesahlah kepada Allah yang banyak, nggak apa-apa, melalui doa-doa kita. Makanya Nabi Yakub ketika matanya sudah mulai buta, nggak bisa melihat lagi, saking banyaknya menangis, sedih dia. Maka beliau berkata dalam ayat yang Allah kisahkan dalam kisah Nabi Yusuf, dan saya sarankan kepada Bapak Ibu rahimakumullah yang punya banyak masalah hidup ini, apa saja, bacalah surat Yusuf dari awal sampai akhir. Tenang jiwa kita nanti. Kenapa bisa tenang jiwa kita? Karena ternyata ada orang yang masalahnya lebih besar daripada kita. Dan ternyata orang yang masalahnya lebih besar daripada kita itu adalah seorang nabi yang memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayanginlah coba seorang anak kecil, Nabi Yusuf itu kecil masih ya, dilempar ke dalam sumur berhari-hari. Begitu dapat orang, dia kira dia akan selamat. Ternyata sama orang dijadikan apa? Duit. Jadikan duit untuk dijual sebagai seorang budak. Kalau cerita jadi budak ini berat. Budak itu bukan pembantu, beda pembantu dengan budak. Kalau pembantu ada kerja, ada duit, gitu. Ada gajinya. Kalau budak enggak. Mau disuruh apapun enggak berhak dia minta uang. Cuma cukup dikasih makan saja. Itu kewajiban yang punya budak. Sedangkan budak tidak dapat hak apa-apa. Sampai kepada dia dipenjara lagi.
Nabi Yakub juga sama, berat. Dan nanti di situ kita bisa tenang jiwa kita kalau kita banyak dengar kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Banyaklah baca. Apa kata Nabi Yakub? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengeluhkan keluh kesahku ini, semua permasalahan yang ku hadapi, wa huzni, dan kesedihanku ilallah, hanya kepada Allah saja. Jadi sebenarnya lebih bagus kita ini susah, hanya diri kita sendiri yang tahu, dan orang lain menganggap kita ini senang, daripada hidup kita ini senang pada hakikatnya, tapi orang melihat kita ini susah terus. Kan banyak yang ini kan, istilahnya apa? Apa yang kurang sama dia coba itu? Tapi ku tengok hidupnya susah aja, kalau jumpa sama kita ngeluh aja. Karena ada yang orang-orang seperti ini. Nggak perlu kita, kalau bahasanya Bu, jangan melas di hadapan orang. Tahu melas? Melas itu apa tuh? Melas itu mencari apa ya? Mencari belas kasihan dari orang, itu nggak usah. Tidak usah. Nanti kalau kita melas di hadapan orang, dan orang yang kita mencari keluh kesah tadi, mencari perhatian dari dia, minta menumpahkan keluh kesah sama dia, kita juga nggak tahu ternyata juga dia punya masalah yang berat juga, kan gitu. Terkadang pun gini, yang sedihnya gini Bapak Ibu, ibu cerita sama ibu-ibu ya, ibu punya masalah apapun, cerita sama orang, keluh kesah panjang lebar, punya masalah ini semua diceritakan sama orang. Terus dia bilang apa? Ibu cerita seperti itu harapannya kan ada solusi, tapi ternyata dia bilang apa? Hidupku lebih susah dari kau. Apakah tambah stres kita? Artinya kita mengharapkan apa? Ketenangan, solusi, bantuan dari orang yang kita harapkan adalah belas kasihannya kepada kita. Ternyata apa? Dia pun ngeluh juga sama kita. Apa kata Pak? Down kita itu. Maka sebaik-baik keluhan adalah ketika kita sedang berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah itu datang dari Allah, dan bukan kita yang menyelesaikan masalah, tapi Allah yang menyelesaikan masalah itu. Kalau kita yang menyelesaikan masalah, kita nggak akan mampu menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi, nggak bisa. Karena masalah itu datang dari Allah, dan Allah yang akan menyelesaikannya. Maka kita butuh untuk banyak mengeluh kepada Allah, mohon kepada Allah agar selesai masalah yang kita hadapi. Jadi mulut kita ini kalau mau banyak keluh kesah, jangan banyak keluh kesah sama orang. Dan ingat Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, dengarkan baik-baik Bu. Ini agak tegas. Bahkan saya tegaskan, jangan pernah mengeluhkan keadaan suami ibu kepada orang lain. Nggak boleh. Sekali lagi saya ulangi, jangan pernah mengeluhkan keadaan suami ibu kepada orang lain. Karena itu apa? Aib. Aib itu Bu. Apakah suami ibu punya kekurangan dalam hal rezeki, kekurangan dalam hal adab, sikap, akhlak, sopan santun? Jangan. Apa contoh mengeluhkan keadaan suami kepada orang lain? Ya ketika misalnya ibu-ibu dinasihati untuk patuh taat kepada suami, tiba-tiba ibu bilang apa? Suami kami entah kemana-mana, Ustaz. Begajul, bandel. Itu diam aja. Sebenarnya kalau bagi ibu-ibu sederhana loh Bu. Ibu cukup bersabar, serahkan keadaan suami kepada Allah aja Bu. Nanti biar Allah yang ngurusnya, biar Allah yang menyelesaikannya. Tapi kalau kita nih para suami beda. Istri kita ini bagaimana bentuknya, nanti kita diminta apa? Pertanggungjawaban. Kalau suami ibu bagaimana bentuknya, mau 11-12 sama Fir'aun pun dia, ibu nggak punya tanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Mana lebih enak posisinya, istri atau suami? Istri kan? Nah, jangan keluhkan
keadaan suami kepada orang lain. Nggak boleh ya, Bu. Karena itu aib. Sama juga bapak-bapak, istri bapak seperti apa, biar bapak yang tahu sendiri. Dan jangan pernah cerita sama orang tuanya bapak. Ini yang muda-muda ini masih punya orang tua, jangan ceritakan keburukan istri di hadapan siapa? Orang tua kita. Karena itu sangat rentan terjadi masalah. Orang tua kita ini kan paling nggak tega dia lihat anaknya susah, nggak mau dia. Makanya dia paling marah kalau istrinya itu berbuat semena-mena kepada anaknya atau suaminya. Itu nggak mau orang tua. Kembali kepada ini, jangan banyak ngeluh ya. Kalau mau ngeluh sama Allah saja dalam ibadah kita kepada Allah, sujud silahkan banyak berdoa kepada Allah. Yang terakhir kata Al-Qurtubi beliau mengatakan habsul jawarih anit tashwish, yaitu menahan tubuh kita ini dari kerusakan. Saya yakin yang ada di sini Bapak ini pernah mengalami. Tapi pasti ada juga yang nggak pernah mengalaminya. Marah bapak-bapak, marah. Pernah bapak marah kan? Pernah atau sering? Pernah lah, jangan sering ya. Marah. Saking emosinya, numbuk pintu, numbuk jendela sampai jebol, piring dia banting, handphone dilempar. Siapa yang pernah angkat tangan? Hah? Pernah itu ya? Pernah kali pun. Tangan ini gitu, tangan ini, kaki nendang ini, nendang itu, pintu dibantingkan. Apa aja yang ada dekat kita ini, kayaknya mau diapain? Mau dilampiaskan melalui benda-benda yang ada samping kita itu. Nggak ada yang nggak pernah saya kira. Hampir semuanya pernah. Ngaku aja lah. Saya juga pernah soalnya. Manusiawi. Tapi itu dulu lah ya. Oh, sekarang tahan lah. Maka Nabi SAW bilang apa? Yang kuat tuh siapa? Orang kuat tuh siapa? Yang mampu menahan marah. Marah ini sedikit aja kita kalau tangan kita ini sedikit saja kita kita gerakkan, kita lampiaskan marah kita ini dengan anggota tubuh kita ini, maka dia akan rentetannya akan panjang, akan lebih lama itu emosi kita, nggak berhenti. Tapi kalau kita tahan aja, tangan ini nggak nyentuh apa-apa, diam aja, maka insya Allah marah itu akan cepat. Karena marah dan sabar ini sesuatu yang harus berdampingan terus. Kalau kita punya bahasa kita ini temperamen itu emosinya tinggi, bentar-bentar emosi tinggi. Terutama bapak-bapak ini punya ujian oleh Allah Ta'ala. Memang orang yang paling cepat buat kita emosi siapa Pak? Ayo ngaku Pak. Hah? Istri itu kebanyakan. Yang paling cepat buat suami marah itu istri. Maka ibu harus bapak-bapak harus dampingi emosional kita ini dengan sabar. Kalau nggak ngeri. Inilah yang dimaksud dengan yang disampaikan oleh Al-Qurtubi ini, bahwasanya sabar itu mampu menahan bukan hanya dari keluh kesah, dari kemarahan, bukan hanya lisan yang kita tahan, tapi jasad kita ini, anggota tubuh kita ini kita tahan dari hal-hal yang sifatnya merusak. Dan itu berbahaya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita lagi marah, berdiri, suruh ngapain kita itu? Duduk. Apa yang kita baca kalau kita marah? Hah? Apa yang kita baca kalau kita sedang marah? Ya'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padamkan itu marah kita itu, karena marah itu api yang dinyalakan oleh setan dalam tubuh kita. Kita padamkan dengan ta'awud. Kalau kita berdiri, duduk. Kalau kita duduk, berbaring. Bila perlu kita berwudu. Itu tuntunan Nabi SAW kepada kita supaya kita tidak marah. Nah, itu dia terkait dengan definisi pengertian dari yang namanya sabar. Setelah kita paham pengertian sabar ini,
Coba sekarang saya akan sebutkan secara singkat Bapak Ibu rahimakumullah. Keutamaan sabar. Nah, biasanya kita itu ya, sifat manusia ini adalah suka diiming-imingkan. Nah, suka dijanji-janjikan dengan janji yang baik-baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala salah satu uslub dakwah dalam Al-Qur'an ini, metode dakwah dalam Al-Qur'an, begitu juga metode dakwah Nabi SAW adalah menyampaikan satu amalan, dan amalan itu diiming-imingkan keutamaannya apa, supaya kita termotivasi untuk mengamalkan amalan tersebut. Dan ternyata sabar ini banyak sekali keutamaannya. Yang pertama, surat Al-Imran ayat 146. Pendek sekali ayatnya. Apa namanya? Katanya di ujung ayatnya itu, wallahu yuhibbus sabirin. Apa artinya? Allah mencintai orang-orang yang sabar. Cinta. Saya sampaikan satu hadis Nabi SAW terkait dengan cinta Allah ini, Bapak Ibu rahimakumullah. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, ya sebabnya banyak. Salah satunya adalah mungkin karena orang ini banyak sabar. Jadi sebetulnya sebelum saya sebutkan hadis Nabi SAW, sabar itu paksaannya. Tidak ada orang yang sabar tanpa dipaksa. Jadi kesabaran itu muncul dari memaksakan diri untuk bersabar. Maka ada sebuah hadis ini Nabi SAW riwayat Imam Muslim, wa man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikan dia orang yang sabar. Jadi dipaksa untuk bersabar. Bahkan Nabi mengatakan, wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Pemberian terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah sabar. Jadi kalau orang dikasih sabar oleh Allah Ta'ala, ini pemberian terbesar yang Allah berikan kepadanya. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala? Allah manggil siapa? Malaikat Jibril. Apa kata Allah kepada malaikat Jibril? Jibril, inna uhibbu fulanan fahibbahu. Jibril, aku mencintai orang itu. Kenapa Allah mencintai orang itu? Karena dia bersabar, banyak sabarnya. Nanti kita sebutkan sabar dalam hal apa saja. Maka Allah berkata kepada Jibril, kamu harus mencintainya juga. Jadi Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mencintai orang-orang yang Allah cintai. Di antaranya adalah orang-orang yang sabar. Kemudian Jibril nanti berkata kepada seluruh malaikat, semua malaikat, dan jumlah malaikat lebih banyak daripada manusia. Mana buktinya kalau jumlah malaikat lebih banyak daripada manusia? Hah? Buktinya mana? Satu aja, yang paling gampang. Ya, kanan kiri ada malaikat raqib dan atid. Berarti ada berapa? 2. Setiap manusia muwakkal, ada yang mewakili, artinya ditugaskan oleh Ta'ala untuk mengawasnya. Raqib dan atid 2. Semua manusia, mau muslim mau kafir, semua ada sebagai apa namanya? Bukti nanti di hari kiamat. Dan Allah berkata, malaikat Jibril berkata kepada seluruh malaikat, innallaha yuhibbu fulan fahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan itu, mungkin karena kesabarannya, maka kalian juga harus mencintainya. Maka semua malaikat mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai kita dan seluruh malaikat mencintai kita, maka segala urusan kita itu akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala, terutama dalam masalah dunia dan akhirat. Itu akan dimudahkan. Jadi yang pertama adalah Allah mencintai orang-orang yang sabar. Yang kedua, orang-orang yang sabar itu pendampingnya adalah Allah. Allah yang membersamainya dan Allah yang akan menolongnya. Dan ini harus ditanamkan dalam diri kita, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau orang memberikan nasihat kepada kita ketika kita yang dalam keadaan susah, dalam keadaan banyak masalah, dalam keadaan tiba musibah dan sebagainya, semua orang kan berkata apa? Sabar, sabar. Coba jadikan kata-kata sabar yang mereka berikan kepada kita itu sebagai yang betul-betul nasihat yang besar. Karena memang sabar ini diulang-ulang oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersama orang-orang yang sabar. Ini populer ayatnya ini ya, Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ini ada sebuah hadis ya. Ya ternyata pertolongan Allah itu datang setelah kita bersabar.
Ini Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas. Hadits riwayat Imam Ahmad. Wa alam anna fis sabri ala ma takrahu khairan katsiran. Ketahuilah Ibnu Abbas bahwa ketika kamu bersabar terhadap apa yang tidak kamu sukai, itu terdapat kebaikan yang sangat banyak. Yang dimaksud dengan kebaikan yang sangat banyak ini adalah pahala yang tidak terputus. Nanti akan saya sebutkan Bapak Ibu. Ada 3 amalan yang pahalanya itu nggak ada batasannya. Di antaranya ini adalah sabar, atau saya sebutkan sekarang aja lah, takut lupa. 3 amalan yang kalau dilakukan ini pahalanya nggak ada batasnya. Yang pertama apa? Sabar. Nanti ada dalam ayat Az-Zumar ini, ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya pahala orang yang sabar yang tidak ada batasnya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Pahala yang tidak ada batasnya. Puasa. Ya, puasa. Apakah puasa wajib atau puasa sunnah? Kalau dalam hadits salam sebutkan illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa itu untuk Allah dan Allah akan memberikan pahala tanpa batas bagi orang yang berpuasa. Yang ketiga apa? Hah? Nggak tahu. Yang tahu saya kasih hadiah. Hadiah kita mana Ustaz Ridho? Kok habis? Hah? Enggak. Bukan. Pura-pura mikir lah Bapak biar senang sedikit saya. Hah? Apa kira-kira? Apa? Enggak. Masih ada batasnya. Apa? Masih ada batasnya. Sedekah ada batasnya, Pak. Sedekah itu dibatasi pahalanya 700. Apa Bu di luar tuh? Apa? Enggak. Birrul walidain masih ada batasnya. Hah? Saya aja. Inilah yang saya kadang-kadang ngelus dada. Terkadang saya nanya sendiri, jawab sendiri. Nanya sendiri, jawab sendiri. Nah, enggak apa-apa. Barakallah. Oh iya. Sabar. Memang enak nasihat orang sabar tuh ya. Jalaninya kalau orang Medan bilang setengah mati gitu. Yaitu memaafkan. Berat ini. Berat kali pun. Memaafkan kesalahan orang. Berat. Allah katakan dalam Al-Quran, itu ada kata faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan orang lain, berarti memaafkan kesalahan orang lain ini. Baik yang kesalahan yang besar atau kesalahan yang kecil, pokoknya memaafkan kesalahan orang lain. Wa aslaha, dan dia apa? Mendamaikan, artinya berdamai. Biarlah dia yang salah, nggak peduli aku. Yang penting ku maafkan dan kita berdamai. Apa yang Allah beri? Fa ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya Allah yang menanggung. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan fa ajruhu 'ala Allah di sini adalah Allah kasih dia pahala tanpa batas. Karena pada hakikatnya memaafkan kesalahan orang itu butuh apa? Sabaran. Makanya perintah Allah dalam Al-Qur'an itu kan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Kalau ada orang yang memusuhimu, banyak enggak ini? Hah? Banyak. Jangankan kita Bu, Nabi saja. Nabi siapa yang nggak punya musuh, saya tanya nih? Ada. Nggak ada. Nabi Adam, musuhnya ada setan nih. Nggak ada Nabi nggak punya musuh. Tapi Allah katakan apa? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa. Kalau ada orang yang musuhimu, apa perintah Allah itu? Ka'annahu waliyun hamim. Jadikan orang yang memusuhimu, orang yang membencimu, orang yang menzalimimu, orang yang memfitnahmu, orang yang merendahkanmu, menjelekkanmu, semuanya sebagai apa? Waliyun hamim. Wali itu artinya sahabat. Waliyun hamim, sahabat dekat sekali. Teman, sahabat. Sanggup? Berat. Dan Allah tahu itu berat. Tapi ternyata ada orang yang mampu menjadikan musuhnya, bukan musuhnya. Ada orang yang mampu menjadikan orang yang memusuhinya. Berarti kan dia nggak mau permusuhan kan? Orang yang memusuhinya. Ada orang yang mampu menjadikan
Orang yang memusuhinya sebagai teman dekat ada. Siapakah mereka? Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabar. Itu semua tidak akan mampu orang bisa membuat seperti itu kecuali orang-orang yang sabar. Berarti hanya orang yang sabar yang mampu menjadikan orang-orang yang memusuhinya sebagai sahabat. Kalau ini mampu, Bu, Allah akan mencintai ibu lah, dan Allah akan membersamai ibu kapanpun dan dimanapun. Dan itu sangat berat. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Maafkanlah kesalahan orang. Saya kan udah pernah ceritakan ya hadis Nabi SAW. Cerita Nabi sedang duduk di sini di masjid seperti ini. Tiba-tiba Nabi bilang apa? Yadkhulu alaikum rajulun min ahli jannati min dzalikal bab. Sebentar lagi akan masuk dari pintu yang sebelah sana seseorang yang akan menjadi penghuni surga. Sahabat nunggu-nunggu semua. Siapalah orang hebat ini ya? Kami yang duduk-duduk di sini dari tadi nggak dibilang kamu masuk surga, kamu masuk surga, kamu masuk. Nggak ada dibilang gitu sama Nabi. Sementara di situ ada Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, semua ada di situ sahabat-sahabat Nabi yang senior-senior. Ditunggu sama sahabat, ternyata apa? Orangnya masuk, rambutnya basah, jenggotnya basah, sendalnya di mana taruh? Sendalnya taruh di sini. Takut hilang sendalnya di luar. Kan gitu kan? Orang heran. Kayak gini nih. Karena gambarannya kan nampak rapi, soleh, orang yang gitu, gambaran namanya penghuni surga gitu kan. Sementara Nabi kan menyampaikan innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah, suka kepada yang indah-indah, bersih, rapi. Allah mencintai yang seperti itu. Ternyata orangnya seperti itu. Sampai 3 hari berturut-turut. Ternyata sahabat Nabi SAW namanya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, penasaran. Apa amalan yang dilakukan oleh orang ini kok bisa dijamin oleh Allah dia masuk surga sementara dia masih hidup? Singkat cerita, ternyata dia mencari tahu adalah amalannya. Ketika dia nanya, apa amalan yang kamu lakukan? Kenapa Rasul mengatakan kamu penghuni surga? Dia pun nggak tahu. Saya tidak tahu apa itu. Tapi dia berkata apa? Setiap kali saya mau tidur, selalu saya memaafkan semua kesalahan orang yang telah mendolimiku. Itu katanya. Maka itulah amalannya. Jadi bersihkan hati dengan cara apa? Memaafkan kesalahan orang lain. Itu adalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala tanpa batas. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin masuk surga. Jadi 3 tadi ya, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Yang pertama tadi sabar, yang kedua puasa, yang ketiga maafkan kesalahan orang. Dan 3 amalan ini, amalan berat semua ini. Kalau kata Nabi SAW, as-siyam nisfus sabar. Puasa itu adalah separuhnya sabar. Nggak ada orang yang nggak sabar ketika puasa, pasti dia sabar. Dan 3 amalan ini semuanya muaranya sabar semuanya ini. Ya, sabar semuanya. Kemudian tadi ya, saya kan bacakan hadis dari Ibnu Abbas. Ketahuilah bahwasanya kalau kamu bersabar terhadap apa yang tidak kamu sukai, itu akan menjadi pahala yang besar bagimu, yang tidak terputus. Wa anna nasra ma'as sabri. Dan ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu akan datang setelah kita bersabar. Jadi jangan buru-buru kita minta tolong kepada Allah kalau kita nggak mampu bersabar. Wa annal faraja ma'al karbi. Artinya kesulitan yang kita hadapi ini akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah betul-betul kita merasakan sulit yang berat. Wa anna ma'al usri yusra. Dan Nabi mengatakan, ketahuilah bahwasanya setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Itu nggak bisa jangan kita lupakan itu ya. Terkadang saya mau tanya sama Bapak Ibu semuanya. Susahnya hidup kita ini jika dibandingkan dengan mudahnya hidup kita, masa durasi yang lebih lama itu yang susah atau yang mudah? Yang mudah. Wah, terkadang apa? Susah yang sebentar yang kita hadapi ini, dalam hati kita ini seolah-olah apa? Hidup kita ini terus susah aja. Saya pernah sampaikan sebuah syair yang disampaikan oleh para ulama kita, nasihat bagi kita. Thamaniyatun tajri 'alan nas wala budda minhu
laisa lil insani illa yalqa thamaniya. Jadi ada 8 perjalanan hidup kita ini yang pasti akan kita hadapi. Nggak mungkin kita nggak dapat tidak melalui yang namanya 8 ini. Yang pertama apa? Surur itu artinya apa? Bahagia, senang. Pasti kita pernah merasakan bahagia, dan kebahagiaan kita lebih besar daripada sedih kita. Pasti itu. Yang kedua, huzn itu sedih. Jadi bahagia ada sedih, pasti itu, nggak bisa enggak. Jadi jangan harap kita senang terus, nggak mungkin. Dan yakinkan bahwasanya sedih kita ini pasti nanti diganti dengan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga adalah yusrun itu artinya apa? Mudah. Jadi kita akan merasakan kemudahan dalam hidup ini. Dan pasti yang mudah lebih baik daripada setelahnya apa itu? Usrun itu artinya sulit. Jadi ada mudah, ada sulit. Bahkan Allah akan ulang. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri 2 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke berapa? 5. Bahagia, sedih, mudah, susah. Pertemuan baru perpisahan. Ijtima'un wa furqah. Ijtima' itu artinya berkumpul. Sekarang kita berkumpul. Yang punya masih orang tua, masih punya orang tua, bapaknya ada, mamanya ada, berkumpul bersama. Bahagia sama anak keluarga semua. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun, 1 orang meninggal. Orang tua, bapak udah nggak ada. Berkurang 1. Pisah kita. 5 tahun kemudian, siapa yang meninggal? Ibu kita meninggal udah. Bapak mama udah nggak ada. Tinggal siapa? Kakak, abang, adik, anak. Terus berjalannya waktu, perkumpulan itu yang awalnya ramai jadi sedikit. Setiap pertemuan itu pasti nanti diakhiri dengan perpisahan. Artinya kita ini hidup di dunia ini pasti merasakan apa? Kebahagiaan berkumpul dengan orang yang kita cintai. Nanti kita akan merasakan bagaimana beratnya perpisahan dengan orang-orang yang kita cintai juga. Yang terakhir, 7 dan 8 adalah as-sihhatu was-saqam. Sehat dan sakit. Nggak ada orang sehat terus ya. Sengaja Allah buat kita sakit supaya kita merasakan nikmatnya sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang sudah sakit, berat, susah, usia juga sudah lanjut, semangat ibadah tinggi tapi badan nggak mendukung. Tapi kita yang sehat-sehat ini terkadang lupa bahwasanya nikmat yang banyak dilalaikan oleh orang itu adalah sehat dan waktu yang lapang. Jadi itu tadi 8 perjalanan hidup yang pasti kita hadapi, dan itu menjadi motivasi bagi kita bahwasanya hidup kita ini nggak akan gini-gini aja gitu. Nggak mungkin. Pasti akan naik turun. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an la tarakabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan mengalami dalam hidup ini akan melewati masa-masa terus meningkat dia. Artinya banyak kalau bahasa kita ini liku-liku hidup. Ada lagunya dulu ya. Hidup penuh liku-liku. Kadang susah, kadang duka katanya. Yang ketiga, keutamaan bersabar adalah, ini sudah saya sebutkan tadi, yaitu mendapatkan pahala tanpa batas. Jadi kalau katanya sabar itu ada batasnya, itu salah. Karena kalau sabar itu ada batasnya berarti pahala kita akan terbatas. Di surat Az-Zumar ya, ayat 110, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kemudian yang keempat, sedikit saya percepat tentang sabar ini, keutamaannya. Orang yang bersabar, keempat, itu akan mendapatkan rahmat dari Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surat yang populer yang dibaca, wa basyirus sabirin alladzina idza asabarhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus apa semuanya? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah
wa ulaika humul muhtadun. Itu surah Al-Baqarah 155 sampai 157. Di situ ada kata ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Karena apa? Karena kesabaran mereka. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan diberikan hidayah oleh Allah. Jadi orang yang bersabar hidupnya dibimbing oleh Allah. Jadi bisa jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah banyak ngaji, sudah banyak belajar, sudah tahu halal haram, tapi kok nggak kita tinggalkan juga yang haram itu? Itu salah satunya mungkin karena kita belum dibimbing oleh Allah. Dan salah satu sebab kenapa kita nggak dibimbing oleh Allah, karena kita kurang sabar dalam menjalani hidup ini. Jadi kurangnya sabar itu berpengaruh terhadap hidayah Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, semakin kita bersabar, maka itu akan berpengaruh kepada hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian yang kelima, orang yang bersabar itu dosa-dosanya diampuni, Masya Allah. Orang yang bersabar dosa-dosanya diampuni. Ya, yang kita tahu ampunan dosa dari sabar itu biasanya dalam musibah ya. Tapi ternyata bukan hanya musibah. Sabar, nanti akan saya sebutkan. Salah satu sabar ini kan sabar dalam ketaatan. Sabar puasa itu kan butuh ketaatan apa? Ketaatan puasa butuh sabar. Sabar datang ke pengajian seperti ini juga, sabar sholat, sabar beribadah. Itu ketika kita sabar, itu dosa-dosa kita diampuni. Jadi bukan sabar ketika musibah aja diampuni dosa, tapi sabar ketika taat kepada Allah, itu juga diampuni dosa kita. Manfaatnya apa? Kalau kita beribadah, kita sabar, dosa diampuni. Terus kita dapatkan pahala dari ibadah yang kita lakukan. Dan pahalanya bisa jadi tanpa batas, karena ibadah yang kita lakukan itu kita paksakan dengan kesabaran. Kemudian juga dalam hal menahan marah, ternyata ketika kita marah pun itu bisa sebagai sebab dihapuskan dosa-dosa. Bagaimana caranya? Sabar. Cuma nanti bisa dilihat dalam Al-Quran. Ini surat Hud ayat 11. Di sini Allah katakan, illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang bersabar dan mereka beramal soleh, maka mereka mendapatkan ampunan, maghfirah, wa ajrun kabir, dan dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah hadis ya, bahwasanya sabar itu menghapus dosa-dosa. Ya, sabar itu menghapus dosa-dosa, terutama dalam masalah musibah. Singkatnya, hadis itu panjang ya, tapi saya singkatkan bahwasanya hatta syaukah yushakuha illa kafaratun li khati'atihi. Kalau kita dapat musibah dan kita bersabar, apakah musibah itu kesedihan, sakit, kemudian huzn itu kesedihan, kemudian tekanan-tekanan diri kita ini, banyak masalah yang kita hadapi, itu sebagai penghapus dosa-dosa. Dan Nabi SAW mengatakan sampai duri kecil yang menusuk anggota tubuhnya itu pun dihitung sebagai dosa. Apalagi kalau yang sakit itu hati kita. Ya, ibu-ibu kan sering sakit hati ya Bu. Ibu sering sakit hati nggak? Sebetulnya seorang mukmin itu nggak berhak tidak pantas untuk bersakit hati. Kenapa nggak pantas untuk bersakit hati? Karena sesakit-sakitnya ucapan orang yang menusuk ke hati ibu, itu semua jadi apa tadi? Pahala. Kan pernah saya ceritakan, Al-Hasan Al-Basri, orang sibuk bilang kepadanya, itu ada orang yang menjelek-jelekkanmu. Terus dia bilang apa? Selamat datang dengan pahala yang tidak perlu aku capek untuk mendapatkannya. Nah gitu deh. Makanya Bu, coba ibu-ibu dihindari ya Bu bahasa gini, sakit kali hatiku dibuatnya Ustaz. Aku udah betul-betul nggak sanggup lagi nahankannya, sakit kali aku dibuatnya. Kapan lah dia ini? Gitu-gitu. Itu buang aja Bu. Yang gitu-gitu itu. Itu bahasa dari setan itu, bukan dari ibu pribadi itu. Dari setan itu. Tinggalkanlah. Tidak usah. Karena orang mukmin ini dia nggak boleh sedih seharusnya. Karena kesedihannya pun jadi apa tadi? Pahala.
Itulah Allah sayang sama kita. Sedihnya kita pun jadi pahala. Ada 5 tadi ya udah ya. Nah sekarang saya sebutkan bentuk-bentuk sabar. Kapan kita harus bersabar? Yang pertama adalah sabar dalam ibadah. Ini ibadah butuh sabar ya Bapak Ibu. Ada ayat dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 65. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ibadah itu harus didasari dengan kesabaran, harus dijalani dengan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala katakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Kemudian wa ma bainahuma, dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan di antara keduanya itu Allah yang menciptakan. Ada kata itu fa'budhu, maka sembahlah Allah, wastabir. Apa arti wastabir? Dan bersabarlah li'ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. Jadi memang ibadah itu harus sabar. Gak ada ibadah yang tidak didasari tidak diiri dengan apa, kesabaran. Karena jiwa manusia ini kan maunya apa? Rileks, santai, mau tidur-tiduran, malas-malasan. Itu harus dilawan dengan kesabaran. Kalau nggak bisa kita akan mampu istiqomah dalam beribadah. Tanpa kesabaran itu nggak bisa. Nabi pernah berpesan kepada kita. Tadi saya baca di muqaddimah, fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Bersabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku nanti di mana? Di telaga. Berarti bersabarlah kalian sampai kalian mati. Sabar dalam ketaatan maksudnya. Ini yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, ini kita singkatkan saja. Yang kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Sabar dalam untuk tidak berbuat maksiat. Mana yang lebih berat? Sabar dalam ketaatan atau sabar untuk tidak berbuat maksiat? Hah? Yang paling berat adalah sabar untuk tidak berbuat maksiat. Ya, apalagi zaman sekarang ini sulit. Laki-laki paling berat menahan mata, pandangan paling berat. Perempuan, wanita paling berat menahan lisan. Berat itu. Dan harus sabar. Apa doa supaya kita sabar? Hah? Kita sabar. Kalau nggak doa sama Allah, gimana kita mau jadi orang sabar? Juz 3. Coba dibuka juz 3. Halaman terakhir. Halaman terakhir juz 3. Juz 2, sorry. Maaf. Juz 2 halaman terakhir juz 2. Yang punya Al-Quran. Halaman terakhir juz 2. Itu cerita perangnya Jalut dan Talut beserta kaum muslimin. Itu ada kata walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu ada kata rabbana afriq alaina sabran. Ya Allah, penuhi hati kami dengan yang namanya kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, dan teguhkan kaki kami. Dalam artian apa? Teguhkan kaki kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Dan teguhkan hati kami untuk tidak melangkah dalam perbuatan maksiat. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong kami dari orang-orang yang kafir. Al-kafirun atau zalimin. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Orang-orang yang kafir itu dibaca, Bu. Bapak-bapak, kalau mau kita sabar ini doanya. Karena ada orang yang sabar itu hadiah pemberian dari Allah karena doa-doanya selama ini. Gampang kok doanya. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
Ayat berapa itu Ustaz Ridho? Enggak dapat. Hah? 250? Ah ya, 250. Silakan. 250. Ditandain, ditulis. Itu doa. Kita ini kalau melakukan suatu amalan harus disertakan dengan doa. Kalau enggak nanti kita enggak mampu mengamalkannya. Harus doa. Itu tadi doa supaya kita sabar. Sabar dalam taat, dalam menahan diri dari perbuatan maksiat. Itu yang kedua ya. Dan itu berat ya, menahan diri dari perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam musibah. Sabar dalam musibah. Kalau ini sangat umum ya, kita dapatkan patokannya tadi ayat Al-Baqarah 155 sampai 157. Itu ada kata walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami akan uji manusia dengan kelaparan, kekurangan ini, kekurangan itu, kesusahan jiwa dan semuanya. Dan Allah katakan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, sabar itu dalam hal apa? Dalam hal menahan diri dari yang namanya marah, seperti yang kita sebutkan tadi. Sabar dalam menahan diri dari yang namanya marah. Nabi SAW mengatakan, la taqdab, jangan marah, falakal jannah, nanti kamu dapat surga. Dan Nabi SAW tadi mengatakan, orang yang kuat itu bukan orang yang bisa pukul sana pukul sini, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya dari yang namanya marah, mampu menguasai diri saat dia marah. Kemudian yang keempat adalah sabar dalam hal berdakwah kepada Allah. Terutama orang tua ya Bu, ibu, bapak, orang tua itu sabar menghadapi anak, memerintahkan anak untuk beribadah kepada Allah. Di antara dalilnya adalah wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam memerintahkannya. Jadi harus sabar kita dalam memerintahkan keluarga kita untuk bersabar. Terakhir sebelum saya tutup, saya kira ini aja karena udah jam 7:30. Satu hari ini sengaja kita cerita tentang sabar supaya kita mampu bersabar. Ada pula para ulama mengatakan sabar terhadap kezaliman pemimpin. Nah itu juga. Ya, kemarin kan panjang lebar kita bahas juga. Saya bahas sekali lagi. Ada hadis Nabi SAW, Bapak Ibu rahimakumullah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini sahabat dalam kezaliman pemimpin. Sengaja saya sampaikan ini karena sekarang ini hampir kita ini tidak selamat dari kezaliman pemimpin. Saya nggak bilang pemimpin kita zalim sekarang. Ya, itu semua relatif. Ada yang zalim, ada yang tidak. Ada masanya dia zalim, ada masanya dia tidak. Ya. Apa sikap kita terhadap seandainya pemimpin kita ini zalim terhadap diri kita, tapi zalim terhadap diri kita ya? Terhadap rakyatnya, bukan zalim terhadap agama, beda itu. Zalim terhadap agama beda. Karena kan sudah kita kunci, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada makhluk, siapapun dia, mau pemimpin, mau siapapun. Kalau dia memerintahkan kepada maksiat, maksiat aja nggak boleh. Apalagi kepada kekufuran. Apalagi kepada kesyirikan. Saya kan ada di grup ini Bapak Ibu, di grup MUI Langkat. Jadi kemarin ada salah seorang ustadz ngirim di situ. Ada pula para dukun-dukun. Dukun-dukun itu sedang berkumpul di suatu tempat. Jadi mengatakan bahwasanya sekarang ini dukun-dukun ini dituduh menyesatkan orang. Dituduh syirik gitu katanya. Ada pula para orang-orang zaman sekarang ini yang radikal mengatakan datang ke dukun itu hukumnya syirik. Jadi kita yang ngomong datang ke dukun itu dibilang apa? Radikal. Jadi bilang datang ke dukun itu hukumnya syirik, kita dibilang radikal. Kenapa? Karena dianggap dukun-dukun inilah warisan-warisan budaya kita. Bahkan dibilang itu gunung Simeru kemarin itu yang bergejolak, siapa yang menahannya untuk lebih tidak bergejolak kecuali para dukun-dukun ini, gitu ya.
Jadi udah ngeri kita sekarang ini. Inilah zaman, kalau kata Nabi, yu'tamanu fihi al-kha'in wa yukadzabu fihi as-sadiq. Jadi zaman di mana orang yang banyak bohongnya itu dipercaya, yang benar didustakan. Nah, jangan sampai kita dukun-dukun tadi itu. Jadi dukun pun membela diri, mereka nggak terima kalau dikatakan datang ke dukun itu syirik gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Apa kata masalah terkait dengan pemimpin yang seandainya kita diuji oleh Allah dengan pemimpin yang zalim ini, karena fitnah kita besar di sini ya. Jangan sampai kita salah. Hadits riwayat Imam Muslim, man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi fa innahu laisa ahadu minan nas kharaja minas sultan shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Nabi SAW mengatakan, siapa yang membenci pemimpinnya karena perbuatan zalimnya, itu ya. Jadi kita benci pemimpin itu bukan karena sosoknya, tapi apa? Kezalimannya. Kita nggak suka dengan kezalimannya, bukan kepada orangnya. Jangan kita ini benci kepada pemimpin karena fisiknya jelek dan sebagainya. Kan sering itu ada apa namanya, gambar-gambar itu, janganlah kita posting-postingnya. Nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Apalagi masa-masa kampanye dulu, aduh ngeri kita. Siapa yang membenci pemimpinnya karena kezalimannya, artinya kezalimannya itu berat. Falyasbir alaihi, hendaklah dia bersabar. Kita suruh sabar. Ya suruh sabar udah, pokoknya sabar, titik, sabar. Terus fa innahu laisa ahadu minan nas kharaja minas sultan shibran famata mit illa mata mitatal jahiliyah. Kalau ada orang yang keluar dari apa namanya, kepemimpinan, satu jengkal ini ya, satu jengkal saja, dan dia mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Berarti kita nggak boleh keluar dari pemimpin yang berkuasa. Ingat kata kuncinya tadi, selagi dia tidak memerintahkan kepada kesyirikan, kekufuran atau maksiat kepada Allah SWT. Kalau dia korupsi, kalau dia merampas harta kita, kalau dia itu berbuat zalim, dia hura-hura, dia mabuk-mabukan, dia main perempuan, semuanya itu urusan dia sama Allah. Karena Nabi kan sudah berkata, jangan kamu keluar dari pemimpinmu walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Tapi bukan berarti sabar ini tanpa nasihat. Silahkan kita mau nasihat. Kan sudah saya sampaikan kemarin, salah satu bentuk jihad yang baik adalah menyampaikan perkataan yang benar kepada pemimpin yang zalim dengan cara yang baik. Nah, apa ada pemimpin yang lebih zalim daripada Fir'aun? Kan nggak ada. Tapi tetap aja Allah perintahkan untuk berkata yang baik kepada Fir'aun. Ya, wallahu a'lam. Saya kira ini aja, Bapak Ibu rahimakumullah. Pas setengah jam, 1 jam kajian kita tentang sabar. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar. Ini sengaja kita berbicara tentang adab dan akhlak. Ya, tidak ada hukum-hukum yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi nasihat bagi kita semua. Allah a'lam. Ada pertanyaan kira-kira silakan. Bapak dan Ibu, bagi yang bertanya silakan. Ada yang bertanya? Jadi kajiannya sabar, jadi sabar tidak bertanya. Ya, Saya kita telepon. izin bertanya saya, apakah di zaman fitnah ini saya, ketika kita melihat sangat mengerikan fitnah yang mungkin Nabi juga sudah sampaikan, apakah kita boleh meminta mati untuk tidak terlalu berat dalam menghadapi fitnah yang sangat mengerikan di zaman sekarang ini? Atau memang ada solusi yang lain? Wali-wali lain? Sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kiatnya untuk bisa kita bersabar, Ustaz? Terus kita karena banyak kita nasihati, tidak. Baik. Lagi Bapak dan Ibu? Ini
Baik. Yang pertama kita jawab saja. Yang pertama terkait dengan orang yang ini sering terjadi nih ya. Bahasanya apa? Kalau kayak gini lebih bagus aku mati saja. Karena kita nggak sadar. Bisa jadi kalau kita mati lebih berat lagi yang akan kita dapatkan di dalam kubur dan di akhirat daripada saat kita hidup. Karena mati itu bukan akhir dari perjalanan hidup kita. Kalau mati itu adalah akhir dari perjalanan hidup kita, bagus kita mati ya sekarang, lebih enak. Enggak kayak gitu masalahnya. Nanti di sana lebih berat, di kuburan lebih berat, di akhirat sangat berat. Maka Nabi SAW mengatakan, la yatamanna ahadukum al-mauta li dharrin yusibuhu. Ini jelas bahasa Nabi. Janganlah kalian mengharapkan mati karena kesusahan yang kalian hadapi. Enggak boleh. Jadi itu hukumnya apa? Haram. Bahkan tidak boleh kita minta mati saat kita sedang apa? Sakit. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, seandainya ya kita tidak berharap ya, semoga Allah mudahkan proses wafat kaum muslimin kita semuanya, apalagi orang-orang yang kita cintai. Terkadang kita melihat mungkin orang tua yang sakit lama gitu kan. Mama kita mungkin sakit lama kan. Gak tega kita lihatnya. Terkadang terbesit dalam hati kita apa? Bagusnya cepat aja wafat supaya dia gak merasakan sakit lagi. Terkadang terbesit dalam hati seperti itu, dan itu jangan sampai ada. Gak boleh. Jadi sikap kita bagaimana caranya menghadapi gini? Dilihat sakitnya, kayaknya dia menahankan sakit berat sekali, dan kita kasihan sekali. Caranya adalah doakan apa yang kita minta, ya Allah. Kalau memang hidup baik baginya, maka selamatkan dia, sehatkan dia. Kemudian kita balas dengan ucapan yang hampir sama tapi maknanya berbeda, ya Allah. Kalau memang wafat itu lebih baik baginya, maka mudahkanlah wafatnya. Kayak gitu doakannya. Jadi serahkan itu semua kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah Maha Hakim, Maha bijaksana dalam menghadapi atau menyikapi serta memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Terkadang bagi kita sakit berat, mungkin dia merasakan rasa sakit yang kita tahu. Tapi di situ ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan berupa penambah pahala dan penghapus dosa-dosa serta peninggi tempat nanti di surga. Kan gitu dia. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kiat kita agar bisa bersabar? Yang pertama berdoa, Pak. Doa dengan doa yang kita sudah ajarkan tadi. Kemudian yang kedua, tadi kita sebutkan keutamaan-keutamaan yang sabar itu dihadirkan dalam diri kita. Keutamaan-keutamaan sabar tadi dihadirkan, terus dihadirkan. Supaya kita berpikir bahwasanya kalau aku sabar dapat ini dan dapat ini. Dapat berapa tadi? 5. Lengkap itu. Dari mulai cinta Allah, rahmat Allah, ampunan Allah. Kemudian juga dari pahala tanpa batas. Masa nggak memotivasi kita juga? Jadi yang kedua tadi adalah pahami keutamaan sabar itu apa. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bersabar? Saya tadi sudah kisah apa? Sudah saya arahkan. Banyak membaca surat Yusuf. Bukan hanya surat Yusuf aja yang dibaca. Banyak membaca kisah-kisah Nabi terdahulu yang menghadapi masalah-masalah yang berat. Di antara kalau sakit, siapa yang punya masalah sakit? Nabi Ayub, sampai semua orang meninggalkan dia. Penyakitnya itu seperti bara, penyakit bara itu, bisul yang besar itu. Busuk semua badannya. 18 tahun dia. Bukan tanggung, 18 tahun sakit nggak bisa apa-apa. Berat, sakit ada yang seperti itu. Yang berat-berat ujiannya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perjalanan hidup mereka? Sahabat-sahabat lagi, lihat tuh Bilal bin Rabah. Bagaimana dia sabar? Ammar bin Yasir, masih ingat kan bagaimana cerita Ammar bin Yasir? Dia itu sampai berkata, aku kafir kepada Muhammad. Itu gara-gara apa? Dipaksa untuk keluar dari agama Muhammad, nggak mau. Terakhir apa? Mamanya dibunuh di hadapannya, ditusuk pakai tombak pas di kemaluan ibunya. Na'udzubillah. Di hadapan dia sendiri. Bapaknya juga sama. Di hadapan dia sendiri. Maka Nabi SAW ketika melihat itu, Nabi SAW berkata, sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarganya Yasir. Itu Yasir suruh sabar. Tempat kalian semua nanti berkumpul di surga.
Kita ini mana ada yang berat-berat kali apa? Cobaan hidup kita ini apa yang paling berat Bapak Ibu? Seperti bapak-bapak ini atau bapak lah sendiri misalnya. Apa yang masa di mana yang Bapak itu merasa berat sekali? Dan ternyata Bapak mampu kan menghadapinya. Sekarang udah bisa ketawa kan? Nah, anak lah dulu kan apa? Taufik misalnya. Siapa? Dayat almarhum rahimahullah. Berat. Tangisan setiap hari. Senyum nggak bisa, ketawa nggak bisa. Sekarang udah bisa senyum, udah bisa tertawa, sudah bisa beraktivitas, lihat cucu senang, lihat anak bahagia, semuanya udah bisa. Nggak ada masalah yang nggak kita lewati, semua sudah kita lewati kan? Nggak ada semuanya. Jadi kita lihat apa namanya itu tadi, baca, dengarkan kisah-kisah. Kayak kalau apa, ini kan kita punya handphone ini, coba cari di YouTube misalnya kan. Kisah-kisah kesabaran para sahabat, coba didengerin nanti supaya kita bisa kuat gitu. Yang keempat, bagaimana supaya kita bersabar? Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita. Apa caranya? Lihatlah orang yang berada di bawah kita dalam segala hal. Kita sakit, ada orang yang lebih sakit lagi. Kita punya masalah, ada orang yang punya masalah lebih berat lagi. Dan kita punya hal-hal yang membuat kita susah dan seterusnya, masih ada lagi, terus pasti masih ada. Jadi jangan merasa kita ini susah sendiri. Banyak orang yang susah. Dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang kita hadapi ini kalau kita lalui dengan bersabar, Allah akan ganti dengan pahala yang tanpa batas. Begitu cara kita bersabar. Dan yang terakhir adalah minta nasihat. Minta nasihat. Ketika kita sudah mulai nggak sabar, emosi kita sudah mulai sering apa namanya, sering naik, minta nasihat sama orang. Jadi kalau bapak-bapak ini di rumah kebawaannya marah aja, belakangan ini kok marah-marah terus, minta nasihat sama orang. Belakangan sudah nggak sabar menghadapi masalah-masalah ini, kayaknya banyak ngeluh, banyak ini segala macam. Minta nasihat sama orang. Tambah lagi yang terakhir-terakhir ini ada lagi, rajin datang ke majelis ilmu. Hati kita akan apa? Tenang. Orang yang hatinya tenang, sabar itu akan lebih kuat. Tapi kalau hatinya nggak tenang, dia nggak akan sabar. Jadi ilmu. Tambah satu lagi. Terakhir. Udah berapa coba? Beribadah kepada Allah. Dan ibadahnya adalah apa? Tasbih dan sujud, Pak. Wasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Sabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbih kepada Allah, wa kum minas sajidin, dan banyak sujud. Jadi tasbih, berzikir dan sujud ini, banyak sholat, itu akan menjadikan kita orang-orang yang sabar. Itu dia, ya wallahu a'lam. Dan ada satu lagi, Pak, terakhir yang buat kita lebih bersabar lagi. Kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena udah enggak sabar mau pulang lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.